3, 2, 1, go. Ya. Oke, teman-teman semua, selamat pagi. Selamat datang di kelas investasi saya ini. Nah, kelas ini kita akan buka setiap minggu, setiap hari Sabtu, supaya teman-teman lebih paham lagi mengenai bagaimana berinvestasi, bagaimana mempersiapkan masa depan. Karena berinvestasi itu sangat penting sekali. Gitu. Terima kasih nih beberapa nih sudah hadir di kelas perdana ini. Semoga kelas perdana ini bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman yang hadir di sini. Sehingga nanti bisa membuat pengertiannya lebih baik lah tentang berinvestasi itu. Dan juga teman-teman di sini juga pasti sudah berinvestasi juga di Sun Life ya. Oke. Saya memperkenalkan diri dulu, saya Made Timotius. Saya sudah bekerja di industri asuransi selama kurang lebih 18 tahun, sejak tahun 2002, dan saya juga sudah menempuh pendidikan CFP, Certified Financial Planner. Nah, teman-teman, baik kita lihat sekarang ininya. Apa yang ingin saya presentasikan untuk hari ini. Ya, saya share screen dulu ya. Oh, kalau ada teman-teman ingin memberi tanggapan, silakan langsung aja ya. Nah. Ya. Udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Sudah. Nah. Ya. Udah kelihatan ya? Nah. Sudah, Pak, sudah. Ya, ini kelas perdana kita nih. Judulnya Ayo Nabung di Unit Link. Ya, kenapa saya membuat ini Ayo Nabung di Unit Link? Teman-teman, kalau teman-teman cari di YouTube ya, banyak sekali komentar-komentar negatif tentang menabung di unit link. Benar nggak? Siapa yang rajin buka YouTube dan cari di situ kata kunci unit link? Nah, melalui apa yang saya presentasikan pada hari ini, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa apa yang mereka sampaikan itu tidak benar. Ya, memang kita lihat mereka yang menyampaikan bahwa menabung di unit link itu tidak baik, pada umumnya memang mereka itu bukan agen asuransi. Mereka bukan orang yang berkecimpung benar-benar di asuransi dan mereka tidak paham 100% mengenai unit link. Tapi mereka sudah begitu beraninya mengatakan berinvestasi di unit link itu tidak baik, tidak tepat. Oke, kita mulai. Nah, pertama kenapa harus menabung? Ini cepat aja ya. Kenapa kita harus menabung? Karena tentu saja penghasilan kita tidak pasti, tapi pengeluaran itu pasti ada. Itu. Lalu berikutnya ada waktunya kita tidak berpenghasilan sama sekali. Contohnya nanti pensiun, sakit kritis, PHK, bangkrut, atau ada pandemi seperti sekarang ini. Lalu kemudian ada kebutuhan-kebutuhan besar di masa depan. Misalnya akan beli mobil, beli rumah, atau nanti akan menyekolahkan anak. Nah, tentu saja karena akan ada kebutuhan besar di kemudian hari, padahal penghasilan kita pada umumnya meningkatnya segitu-segitu aja, maka perlu nabung. Lalu yang terakhir, mungkin kita ingin memberi warisan kepada orang-orang yang kita cintai. Ya, kenapa harus menabung? Itu beberapa alasan. Mungkin teman-teman ada alasan yang lain. Kenapa harus menabung? Silakan disampaikan. Pak Marne? Ya, Pak. Nabung, Pak? Bapak punya... Ya, tentu yang sudah Bapak tuliskan itu sudah mewakili semua, Pak. Ya. Pak Marno sendiri punya tabungan nggak, Pak? Untuk saat ini masih ada, Pak, walaupun sedikit. Wah, syukur ada tabungan ya.
Kalau ada tabungan saat-saat ini masih bisa bernapas gitu ya, walaupun penghasilannya mungkin sekarang ini sudah menurun jauh atau banyak di antara kita yang tidak berpenghasilan. Nah, tapi karena punya tabungan, jadi masih bisa senyum gitu ya. Memang salah satu fungsi tabungan adalah sebagai dana darurat. Ya, dan sebagai orang yang terutama kalau sudah berkeluarga, itu dana darurat penting sekali. Karena apapun yang terjadi, makan, minum, bayar listrik, bayar air, bayar telepon kan harus tetap, ya kan? Begitu kan Pak Marne kan? Ya. Betul, Pak. Ya, makanya kita harus menyiapkan dana darurat gitu. Nah, bagaimana punya dana darurat ya dengan menabung gitu. Nah, kemudian di mana kita menabung? Nah, mungkin banyak orang sudah punya kesadaran nabung, tapi masih bingung nih menentukan pilihan di mana harus nabung. Nah, banyak orang menabung di bank. Nah, ini pilihan hampir semua orang, atau nabungnya bukan karena sengaja ingin nabung, tapi karena penghasilannya memang ditransfer melalui bank gitu. Nah, atau menabung di reksadana, atau bisa juga menabung di dalam bentuk emas secara fisik yang disimpan di lemari, di brankas, atau bisa juga sekarang ini ngetren emas digital gitu. Lalu, nah ada lagi nih, nabung di program unit link gitu. Nah, di antara 4 jenis tabungan ini, gitu. Apa pilihan teman-teman nih? Atau mungkin ada jenis tabungan pilihan yang lain lagi? Nah, silakan Mbak Ita. Kalau Mbak Ita, saya tanya nih, Pak Pendi. Ya. Apa pilihannya? Nabung di mana? Ya, saat ini masih tetap Sementara pilihan masih di bank aja, Pak. Iya, masih di bank. Kenapa nabungnya di bank? Apa alasannya? Biar gampang ditarik. Ya. Ya, salah satu fungsi tabungan memang harus gampang ditarik ya, karena dia harus berfungsi sebagai dana darurat gitu. Tapi ada juga tabungan-tabungan yang tidak boleh ditarik dalam waktu tertentu karena ya kita harus disiplin, karena kalau ditarik-tarik terus ya kapan ngumpulnya kan gitu. Kalau Pak Marne di mana nabungnya, Pak? Ya, untuk saat ini kebanyakan sih orang di bank, tapi kemarin karena situasi pandemi saya dapat menabung di beberapa investasi seperti beli tanah murah-murah. Oh, justru waktu pandemi ini Pak Marne beli tanah ya, karena harganya lagi murah ya. Murah. Ya. Nah, itu bisa juga menjadi pilihan tabungan ya, yaitu properti. Itu. Ya. Hanya kalau menabung di properti harus sangat memperhatikan lokasi, karena ketika lokasinya salah, wah, likuiditasnya itu sangat meragukan nanti. Betul. Oke, ini ada lagi pendatang baru, Ibu Reni. Ya, apa kabar Bu Reni? Sehat? Ya, saya lanjutkan ya. Lalu kalau saya itu memilih unit link teman-teman semua. Kenapa unit link yang saya pilih? Pertama, keamanan. Bagi saya dalam menabung, keamanan itu nomor 1. Keamanan dalam hal apa? Itu ya. Nanti kita lihat, tentu saja kita ingin keamanan dalam arti tidak gampang di tabungan kita itu tidak gampang hilang, tidak akan diambil oleh orang lain, gitu. Itu aman, itu ya. Ya. Atau tidak gampang dicuri, gitu. Itu nomor 1. Seluruh dunia. Pasti karena saya sangat menghargai uang yang saya sudah berhasil tabung itu kan melalui penghematan, kita menunda keinginan-keinginan gitu. Kalau kita menabung di tempat, kalau saya nabung di tempat yang saya ragukan keamanannya, wah saya nggak mau.
sebelum saya menempatkan investasi, Wah, Mbak Reni di-unmute dulu, Mbak. Ribet. Mbak Reni. Unmute semua dulu, Pak. Ini saya agak kesulitan. Ini Mbak Reni di-unmute dulu ya supaya udah, rame. udah. Nah, udah ya. Udah. Ya. Mouse-nya saya nih kok nggak kelihatan gitu loh. Mouse tikus. Disembunyiin soalnya. Nah, kan. Ya. Alasan kedua, saya ingin punya di unit link itu karena supaya hasilnya lebih daripada inflasi. Gitu. Karena kalau hasilnya hanya sama dengan inflasi kenaikan harga barang ya jadi buat apa nabung? Karena berikutnya berarti nanti uang saya berarti nilainya lebih rendah kan? Itu. Jadi harus lebih dari inflasi. Lalu yang ketiga, saya ingin ada manfaat asuransi. Sehingga tujuan saya pasti tercapai. Ada manfaat asuransi itu memberikan jaminan. Karena untuk produk-produk tabungan yang lain, tidak ada yang menjamin. Menjamin apa? Menjamin untuk tujuan tercapai. Tetapi menabung di unit link itu menjamin tujuannya pasti tercapai. Karena kalau kita nabung, pasti ada tujuan. Gitu. Tujuannya apa? Ya aneh sekali kalau orang melakukan sesuatu tapi nggak ada tujuan. Gitu. Pak, misalnya kita ketemu orang di jalan nih, sedang jalan naik motor, terus kita cegat, Pak mau kemana? Ya saya naik motor aja, nggak tahu mau kemana, nanti nyampe di mana aja lah, gitu. Ya, nggak ada orang yang naik motor kayak gitu ya. Pasti punya tujuan. Nah, tapi banyak orang yang nabung tanpa tujuan. Nah, itu anehnya. Padahal nabung itu adalah suatu usaha yang luar biasa sebenarnya karena kita harus menghemat, menunda keinginan gitu. Tapi banyak orang yang menabung tidak memiliki tujuan. Nah, kalau kita sudah mempunyai tujuan, maka kita harus memastikan tujuan itu tercapai karena tujuan itu pasti penting, ya. Tujuan itu pasti penting. Dan untuk memastikan tujuan tercapai dengan unit link ada manfaat asuransi. Itu. Lalu berikutnya mudah ditransfer ke orang yang saya sayangi. Ya, pada suatu hari ketika saya sudah tidak membutuhkan lagi tabungan saya, maka saya ingin supaya tabungan itu bisa diberikan kepada orang lain, orang yang tepat, gitu ya, tentu saja orang yang tepat, disayangi, gitu. Nah, tabungan-tabungan yang lain yang bukan di asuransi itu sangat sulit gitu. Misalnya deposito, untuk mencairkan deposito kalau pemiliknya hanya pemiliknya yang bisa datang ke bank ya. Pemiliknya yang bisa datang ke bank lalu mencairkan deposito itu. Begitu juga tabungan. Kalau tabungan mungkin ada ATM, kita bisa ambil 10 juta, 10 juta, 10 juta. Tapi kalau punya tabungan sebesar 1 miliar ya, 1 miliar misalkan, kalau ambil 10 juta sehari itu baru habis dalam waktu 100 hari gitu. Kalau tabungannya 5 miliar berarti 10 juta sehari baru 500 hari. Bagaimana kalau tabungannya ATM-nya keblokir ya? Gimana kalau ATM-nya keblokir? Dan jarang sekali orang punya tabungan pakai ATM itu sampai 1 miliar. Karena takut nanti ATM-nya dihack ya. Itu. Jadi banyak orang menyimpan kalau di bank itu jadinya deposito dia. Dan deposito itu pasti hanya harus dicairkan oleh pemiliknya. Nah, begitu teman-teman. Jadi kemudahan untuk ditransfer. Begitu juga properti. Properti untuk bisa mentransfer kepada ahli waris ya itu perlu proses ya, perlu proses balik nama. Perlu proses balik nama dan itu ada biayanya itu. Nah, kenapa memilih unit link? Tapi kenapa saya tidak memilih reksadana? Nah, sekarang reksadana ini kan cukup ngetren juga ya.
Kenapa tidak memilih reksadana? Nah, ini ada berita-berita yang saya kumpulkan. Bisa dibaca di layar. Tahun 2019, OJK mensuspensi produk dari 37 manajer investasi. Berikut daftar dan sebabnya. Itu. Nah, teman-teman. Tahun 2019 ini berita kapan ini? 16 Januari 2020 ya. Ada 37 manajer investasi yang disuspensi. Suspensi itu maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah dia dihentikan penjualannya, tidak boleh menjual lagi dan hanya boleh mencairkan dana kepada pemiliknya. Nah, kalau sebuah produk reksadana disuspensi, ya, maka itu akan bisa berakibat harga unitnya akan langsung turun drastis. Nah, ketika harga unit turun drastis, ya, maka orang pasti akan berbondong-bondong untuk berusaha mencairkan dana yang mereka miliki. Nah, itu akan mengakibatkan harga unitnya turun lebih drastis lagi. Begitulah, karena terjadi rush. Kita lihat nih. Nih, tahun 2019 ya. Tapi ternyata teman-teman, oh ini beritanya. Ya, ini beritanya dari Kontan. Ini OJK mensuspensi 2 penjualan reksadana. 18 November 2019, OJK mensuspensi 2 penjualan reksadana milik PT Narada Asset Management. Nah, lihat nih. Narada Saham Indonesia, Narada Campuran. Dalam surat tertanggal 13 November, ya, dan seterusnya. Ini nanti bisa dibaca lagi gitu. Nah, gimana caranya balik ini? Sharing screen is pause. Ini nggak kelihatan ya? Halo Pak Marna? Layar saya kelihatannya apa di sana? Oh ini ya. Kenapa saya tidak memilih reksadana? Ya, tapi teman-teman, ini ada berita lagi nih. Agustus 2020, heboh suspensi reksadana. Nah, ternyata manajer investasi ini nggak kapok-kapok gitu. Nggak kapok-kapok mereka. Nah, jadi kalau nggak kapok-kapok, ya kita masih berani nggak investasi di reksadana? Jangan-jangan reksadana yang kita pakai sekarang ini 5 tahun, 10 tahun lagi, waktu dana kita sudah cukup banyak, ternyata nanti disuspensi lagi gitu. Nah, jadi hati-hati ya dengan reksadana. Tapi memang tidak semua reksadana seperti itu, tidak semua. Ada juga yang bagus sampai saat ini tidak disuspensi gitu ya. Tapi apakah kita yakin dengan kondisi seperti ini? Lanjut. Nah, apakah unit link menguntungkan, teman-teman? Kita lihat nih. Unit link itu adalah reksadana yang di-link dengan asuransi. Nah, sedangkan dalam berasuransi itu ada biaya. Nah, kalau kita mau melihat keuntungan berinvestasi di asuransi unit link, maka kita harus memisahkan biaya asuransinya dalam menghitung keuntungan investasi gitu. Jadi jangan dicampur adukan lalu mengatakan investasinya tidak untung, padahal di situ kita sudah membayar biaya-biaya dalam berinvestasi itu, biaya-biaya dalam berasuransi. Nah, sekarang saya ingin menampilkan sebuah contoh worksheet mengenai biaya asuransi sampai usia 60 ya. Ini saya ya. Nah, apakah ada buktinya unit link menguntungkan? Nah, ini. Apa bedanya unit link dengan reksadana? Di unit link ada biaya akuisisi yang cukup besar, gitu. Di 2 sampai 5 tahun pertama sebagai biaya berasuransi.
Jadi saldo investasi Anda pasti jauh lebih kecil dari total premi yang disetorkan di 2 sampai 5 tahun pertama. Lalu di unit link ada biaya asuransi yang dibayar dengan mencairkan investasi Anda. Dan itu dilakukan selama Anda memiliki manfaat asuransi. Jadi sebaiknya berinvestasi di unit link itu teratur setiap bulan supaya saldo unit Anda terus bertambah. Ya, lanjut lagi. Apakah ada buktinya unit link menguntungkan? Nah, ini saya mau tunjukkan buktinya unit link ini menguntungkan. Aduh. Ada seorang wanita misalnya berinvestasi di program asuransi Brilliant Sejahtera sejak tahun 2002. Dia menabung 1 juta per bulan saat berusia 27 tahun dengan unit agresif 100%. Manfaat asuransinya adalah UP 1 miliar. Nah, apa yang terjadi? Ya, sampai tahun kelima memang kelihatannya saldo tunainya sampai tahun kelima 48 juta, ya. Total premi yang sudah dibayarkan 60 juta. Tapi sebenarnya dia sudah membayar biaya sebanyak 22 juta. Nah, jadi dia sebenarnya ada profit 10 juta 900 gitu. Karena biaya yang sebesar 22 juta itu sudah terbayar, tapi dia masih ada profit 48 juta. Lalu sampai dengan 2020 premi yang disetor 228 juta, tapi net cost-nya 52 juta, saldo tunainya ada 448, jadi profitnya 273 juta. Kita lihat dulu ya profit highlight-nya, saldo tunainya 448 juta, UP-nya 1 miliar, biaya berasuransinya 52 juta itu lunas. Seandainya tidak ada COVID-19, saldonya adalah 530 juta di tahun 2019. Nah, tapi fakta di balik gurihnya profit tersebut, di tahun 2002 IHSG 452, sedangkan 2020 5166. Tahun 2008 ada saldo yang drop hampir 50%, tahun 2020 saldonya drop hampir 30%. Tahun 2014 sampai dengan 2019 pertumbuhannya lambat. Itu yang terjadi ya. Nah, jadi bagaimana berinvestasi itu harus untuk tujuan jangka panjang. Investasinya itu harus teratur bulanan. Harga unit turun adalah peluang untuk keuntungan lebih, sedangkan harga unit naik yang melebihi ekspektasi Anda bisa take profit atau switching ke fund jenis tabungan atau deposito dan mulailah sejak usia muda. Nah, ini question and answer. Ini saya kebingungan nih mau ambil ini. Saya stop share dulu ya. Saya mau menunjukkan sebentar nih. Saya mau menunjukkan nah. Ya, ini teman-teman. Ini di screen sudah kelihatan belum ininya, Excel-nya? Sudah, Pak, sudah. Oke, ya. Sudah. Teman-teman nih, Pak Marno belum pernah lihat ini ya? Belum, Pak. Nah, ini ya. Wih, siapa tuh ngetok gini nih? Tok tok tok. Oh, ada Pak Made Sukadana. Ada Pak Made Sukadana ini. Pak Made Sukadana. Pak Martane, Pak. Oh, ini Pak Martane. Pakai akunnya anak. Oh. Lagi tok-tok bikin bahan lumpia, Pak. Oh, gitu. Ya. Sorry mengganggu. Ya. Di mute aja ya, di mute. Iya, Pak. Ya. Ya.
Oke. Nah, jadi ini ntar nih, kok umurnya 21 ini. 27. Ya. Umurnya 27. Biaya asuransinya juga saya sesuaikan juga ini. 27, 28 wanita. Ya. Ya. Wah, ini salah nih. Waduh, teman-teman nih. Ya. Nah, ini udah kelihatan ya. Dengan premi 12 juta per tahun dengan UP 1 miliar ya. Ternyata yang bersangkutan bisa punya saldo 2 miliar 124 juta. Kelihatan ya. Tapi ini kalau kita lihat nasabah misalnya lakukan itu di tahun 2002 ya, 2002 ini harga IHSG-nya nah, ntar nih IHSG tahun 2002 salah. Teman-teman ini ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Ya, kalau ilustrasinya kan memang luar biasa sekali ya, 2 miliar gitu. Nanti di usia 60. Nah, ini kita lihat kenyataannya bagaimana, teman-teman. Kenyataannya adalah pertama investasinya berkembang dari tahun ke tahun ya. Nah, dalam perjalanan berinvestasi itu tidak selalu naik terus. Nah, tapi pernah mengalami tahun 2008 ini turun dari tahun 2007-nya 150 juta, tahun 2008-nya menjadi 81 juta. Nah, inilah yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua kalau berinvestasi di unit link ya. Anda bisa mendapatkan keuntungan yang bagus tapi juga ada masa-masa mungkin investasi Anda akan drop gitu. Nah, tapi kalau dia tetap bertahan di 2008, maka 2009 saldonya akan naik. 2010 akan lebih tinggi lagi. 2011 tambah tinggi lagi. Itu. Sampai 2014 ini pertumbuhannya bagus sekali. Lihat 2013 ke 2014 naiknya 80 juta ya. 80 juta. Nah, tapi ini 2020 karena ada pandemi, saldo investasinya turun lagi dengan cukup parah ya. Bahkan kita lihat tahun 2020 ini kita lihat di bulan-bulan di bulan ini ya. Kita lihat di sini.
bulan Januari saldonya 500, bulan Februari saldonya turun ke 461, bulan Maret saldo turun ke 384. Nah, tapi dalam berinvestasi ya kita tidak boleh langsung terpengaruh karena penurunan saldo di satu bulan-bulan tertentu, karena berikutnya akan terjadi recovery. Waktunya untuk recovery tergantung situasi, tapi pasti akan terjadi recovery. Kita sudah mengalami 2 kali krisis yang besar, yaitu tahun 2008 dan tahun 2020 ini. Nah, itu menjadi pelajaran bagi kita semua supaya kita bisa lebih tekun di dalam berinvestasi. Nah, nah teman-teman semua, jadi itu yang oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini karena waktu kita terbatas. Untuk berikutnya saya akan menyampaikan hal yang lain lagi. Nah, tetap stay bersama dengan saya setiap hari Sabtu jam 3. Nanti untuk linknya di hari-hari berikutnya akan saya sampaikan lagi.